Jadi kembali lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai fitur assembly di SolidWorks ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa part untuk digabungkan atau di assembly agar menjadi satu barang ya, atau satu part itu. Langsung saja di sini ada 5 part, kita bisa masukkan satu-satu. Kita ubah dulu satu menjadi MMKS. Kita bisa pilih insert komponen lagi. Oke, ini part yang kedua. Part yang ketiga, part yang keempat, lalu part yang terakhir ya. Ya, sama ada satu part lagi yang ketinggalan nih ya, smart post. Nah ini, ya jadi di sini ada gambar acuannya. Kita buka dulu filenya. Nah ini ya, kita akan membuat seperti ini. Langsung saja kita bisa mulai dari yang tengah ini dulu ya. Sama kita bisa gunakan fitur yang bernama Matte ini, lalu kita pilih bagian ini dengan bagian dalam sisi sini. Nah, sudah. Nah, ini kan sudah masuk ya, sudah pas. Nah, sisanya nah, kalau sudah kita bisa pakai matte kembali. Kita pilih bagian sisi bautnya ini ya, yang seperti baut lalu dengan sisi sampingnya sini. Nah, kalau sudah kita centang, lalu selanjutnya kita bisa lanjut ke yang part warna biru ini ya. Kita sesuaikan dulu aja. Kalau sudah, kita bisa matte lagi. Kali ini bagian dalam sini dengan sini ya. Nah, kalau sudah, nah ini kan sudah tidak bisa digerakkan tapi bisa maju mundur. Ini tinggal kita atur dari sisi samping sini dengan sisi dalamnya sini. Nah, ini bisa kita ubah jaraknya, yaitu yang digambar itu 6,50. Ini berarti sisi kanannya. Sisi sini dengan sisi sini itu jaraknya 6,50. Nah, sudah kita centang. Lalu kita bisa masukkan bolanya ini terlebih dahulu ya. Tinggal kita matte lagi bagian dalamnya dengan bagian sininya. Nah, ini kan sudah bisa masuk maju mundur. Nah, tinggal kita pilih matte lagi dan kita pilih bagian sisi dalamnya sini dengan bagian sininya. Nah, tinggal kita centang. Nah, ini sudah pas ya, sudah tidak bisa gerak. Ini kita fix terlebih dahulu agar tidak gerak-gerak. Lalu
Kita ambil part yang ini ya. Oh, ini salah. Ini salah masukin lubangnya tadi. Kita delete terlebih dahulu. Nah, ini kita buat lagi aja di bagian sini dengan, nah, kita centang, kita kasih smart dimensionnya tadi sini dengan sini itu 6,50 sudah tadi. Kita centang kembali. Nah, baru kita masukkan part yang ini ya. Kita bisa masukkan terlebih dahulu bautnya ini ke sini. Nah, ini bisa kita masukkan. Lalu sisa yang ini kita pilih bagian dalamnya lagi. Nah, kita pilih bagian sini. Nah, sudah kita masukkan. Nah, terakhir tinggal kita match bagian sisi ini dengan bagian luar lingkaran baut ini. Nah, sudah kita centang. Sudah kita atur. Nah, ini kita bisa hitung dulu. Ini agar kita bisa buat tengah-tengah jaraknya. Kita bisa fitur evaluate, measure. Mungkin sini dengan sini. Nah, distanya 7. Lalu panjang partnya 5, berarti sisa 2. Berarti kita bisa bagi menjadi jaraknya ke kanan 1 mili dan ke kanan 1 mili dan ke kiri 1 mili. Kita delete. Ini kita ubah menjadi 1. Nah, ini sudah di tengah-tengah. Terakhir, kita bisa lihat di sini sudut kemiringannya dari part yang keempat dengan part yang keenam ini sudut kemiringannya 140 derajat ya. Jadi tinggal sama kita ubah tadi seperti yang tadi. Kita pilih bagian sisi part sini lalu dengan part sini kita ubah menjadi 140 pas ya. Nah, lalu kita ubah sisi sini dengan sini itu 90, kemiringannya itu 90 derajat. Nah, agar pas angle-nya. Nah, ini sudah jadi ya. Untuk part latihan exercise assembly yang pertama, kita bisa lanjut ke exercise selanjutnya. Ini sebelumnya ada over define ya. Ini over define di bagian coba kita lihat. Ini ya. Oke, ini sudah pas. Oke, kita bisa lanjut ke exercise assembly selanjutnya.
Oke, lanjut. Ini ada part yang selanjutnya, atau exercise selanjutnya. Intinya kita akan hasil akhirnya itu akan seperti ini ya. Oke, jadi di sini ada part yang pertama itu triple spacer, lalu part yang kedua itu si bracket, lalu part yang ketiga itu pin ya. Oke, langsung saja kita buat. Oke, oke, ini kita bisa masukkan terlebih dahulu. Kita pakai fitur mat. Oke, ini kita delete terlebih dahulu tadi sisi sini dengan sisi sini. Oke, coba kita ulang. Nah, kita mat ulang sisi sini dengan sisi dalam. Nah, lalu bagian sini dengan sisi atas. Itu pula yang ini. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita mat kembali bagian atas dengan atas. Lalu bagian sini kita masukkan bagian sini. Nah, lalu bagian permukaan bawahnya dengan permukaan atas sini. Oke, kita salah berarti bagian bawah sini dengan permukaan bawah sini. Nah, centang yang bagian sisi kanannya juga bisa pilih bagian dalamnya dengan sisi bautnya. Lalu kita pilih bagian bawah baut dengan permukaan bawahnya. Ini kan masih gerak ya. Belum. Oh, ini yang ini masih kayak kurang, belum pas gitu. Jadi bisa kita tinggal mat lagi bagian atas ini dengan sini kita centang. Masih gerak, oh ya berarti kita mat sisi sini. Sini dengan sini. Nah, kita centang yang bagian sini juga. Kita centang. Nah, ini bautnya kayaknya sepertinya kurang. Kita bisa ambil lagi ya partnya. Di satu komponen kita pilih. Nah, ini tadi. Bautnya yang kurang. Langsung saja kita masukin terlebih dahulu. Fitur mat kembali. Kita masukkan ke lubangnya. Lalu gantian yang bagian atas. Ini dengan permukaan atas bidang ini. Nah, yang ini juga baut satu lagi. Oke, salah. Bagian sisi samping dengan sisi samping lubang lingkaran. Lalu permukaan atas lingkar bautnya
dengan sisi permukaan atas bracketnya. Lalu terakhir tinggal kita masukin di dalam lubang lingkaran ini dengan baut. Nah, ini dengan ini kita centang. Nah, ini juga jangan lupa agar tidak gerak. Nah, ini masih gerak karena belum di assembly. Ini dengan bautnya. Nah, centang. Sudah tinggal kita pasin si samping dan si sampingnya. Nah, ini sudah pas ya. Ini untuk exercise yang kedua sudah sama seperti yang ada di gambar tadi. Jadi kita bisa lanjut ke exercise selanjutnya atau exercise yang ketiga. Nah, oke, lanjut untuk exercise yang ketiga. Ini sudah saya siapkan part-partnya. Nah, nantinya kita akan membuat partnya menjadi seperti ini ya. Di sini untuk part yang pertama itu ada lower saddle, lalu part yang kedua itu ada upper saddle, masing-masing berjumlah satu buah. Lalu dengan cap screw ini seperti baut ya, dengan berjumlah dua. Lalu hex nut atau murnya itu berjumlah dua juga. Oke, langsung saja kita buat. Oke, pertama kita bisa fitur mat kembali, lalu kita tempelkan bidang bawah sini dengan bidang atas sini. Lalu kita pilih bagian sisi depan dengan sisi bawah sini. Nah, lalu kita pilih bagian samping dengan samping. Nah, oke. Sudah, kita bisa langsung masukkan bautnya ke dalam lubang terlebih dahulu. Kita centang. Bagian sini juga. Coba slot terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa masukkan more-nya dengan jarak more-nya itu 5 ya. Kita bisa masukkan terlebih dahulu. Nah, ini satunya kita ganti ke MGS. Kita masukkan. Lalu kita atur sisi atasnya dengan sininya itu 5 pas ya. Nah, bagian sini dengan baut sebelah kiri. Lalu kita mat lagi bagian permukaan atas dengan permukaan atas
lalu kita ubah jaraknya menjadi 5 mm. Lalu karena ini tidak ada jaraknya ya, jarak masuk bautnya ini tidak ada aturan jaraknya, jadi kita mungkin kita mepetin dengan atasnya aja ya. Kita met aja atas ini dengan sini. Kita centang. Nah, bagian juga sini dengan sini. Kita centang. Nah, ini sudah jadi ya. Untuk exercise yang ketiga. Selanjutnya ada exercise yang terakhir, mungkin lebih gampang ya malahan dari exercise selanjutnya karena lebih simple. Oke, kita bisa lanjut ke exercise yang terakhir atau yang keempat. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah exercise yang terakhir, tapi juga yang paling gampang dari part yang selanjutnya, part sebelumnya, exercise sebelumnya. Jadi karena mudah, jadi kita bisa langsung masukkan aja. Ini kita diperintahkan untuk memasukkan balok-balok ini ke dalam lubang yang sesuai dengan bentuk part-partnya ini ya. Oke, jadi kita bisa langsung ke fitur mat. Kita masukkan bagian sini. Oke, kita pilih bagian samping saja, sisi samping sini. Kita mat bagian sini dengan dalamnya. Terakhir kita mat bagian atas dengan permukaan atas. Nah, sudah masuk untuk balok yang pertama. Lalu tinggal sisanya segitiga dan kubus. Nah, segitiga sama stepnya, kita pilih bagian sisi manapun. Nah, tinggal seperti itu. Karena malah jadi kayak gini atau rumit ya, kita hapus terlebih dahulu. Coba kita mulai dari yang sisi bawahnya. Lalu sisi samping. Nah, tinggal kita mat bagian atas, permukaan atas dengan permukaan atas bidangnya. Nah, sisa yang kubus kita mat dan lubangnya. Lalu kita pilih bagian samping dengan sisi belakang terakhir permukaan atas dengan permukaan atas. Nah, ya ini sudah jadi untuk exercise yang terakhir atau latihan terakhir ya. Nah, jangan lupa diubah menjadi satuannya MMKS. Nah, untuk video kali ini mungkin itu dulu saja untuk penjelasan dari fitur-fitur assembly. Nah, jadi kita baiknya tuh kalau mat tuh tinggal kita pilih sisi, misalkan kita ingin mat atau menyambung ke sisi samping, itu kalau bisa langsung ke sisi samping bagian lubang atau yang ingin kita matnya. Kalau misal ingin kita sejajarin, tinggal kita pilih misalkan ini tadi permukaan atas, kita mat dengan permukaan atas. Itu juga untuk yang bagian bawah, permukaan bawah dengan permukaan bawah, agar bisa sejajar seperti ini ya. Lalu di sini masih ada fitur Smart Dimension Distance atau Distance. Lalu angle-nya ini untuk mengatur jarak maupun sudut kemiringan jika ada aturan seperti yang di exercise sebelumnya tadi ya. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Di video selanjutnya mungkin kita akan mencoba fitur-fitur lainnya di SolidWorks ini. Jadi stay tune aja terus. Dan ya, sampai jumpa lagi.